Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunnisa Novitasari, NIM 942-19053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyu belimbing. Yang pertama, taksonominya. Taksonomi dari penyu belimbing, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Sauropsida, ordonya Testudines, subordonya Cryptodira, subfamilinya Chelonioidea, familinya Dermochellidae, spesies Dermochellis coriacea. Nah, penyu belimbing ini merupakan salah satu jenis penyu yang memiliki ukuran paling besar di antara penyu-penyu yang lain, sehingga sangat mudah untuk dibedakan dengan penyu-penyu yang lain. Nah, penyu ini memiliki bentuk karapaks yang kuat karena tersusun dari zat tanduk. Nah, di atas karapaksnya terdapat garis-garis putih yang panjang dan tidak bersisik dari leher hingga ekor. Nah, ini tuh yang menandakan kalau dia itu merupakan penyu belimbing. Kemudian untuk panjangnya bisa mencapai 2,5 meter dengan berat 1,5 ton dan umurnya bisa mencapai 200 tahun. Bentuk kepala dari penyu belimbing relatif bulat dan kecil tanpa adanya sisik-sisik seperti pada penyu pada umumnya. Nah, bentuk penyu jantan lebih pipih daripada bentuk penyu betina. Selain itu, karapaks dari penyu belimbing itu cenderung berwarna coklat kehitam-hitaman dengan adanya garis-garis putih atau bintik-bintik putih pada karapaksnya. Kemudian bisa dijumpai dengan sirip depan yang panjang, dan penyu ini merupakan penyu laut yang terbesar dan salah satu reptil yang terbesar yang masih hidup. Kemudian makanan. Penyu belimbing itu memiliki ukuran yang luar biasa besar karena ia hanya memakan makanan yang rendah energi dan rendah protein dari makhluk-makhluk lunak seperti ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Kemudian ekologi dan tempat. Penyu belimbing dapat ditemukan di perairan tropis hingga hutan lautan di kawasan subkutub dan biasa bertelur di pantai-pantai kawasan tropis. Spesies ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan terbuka dan hanya muncul ke daratan ketika ia akan bertelur. Kemudian populasi dan distribusi. Penyu belimbing dilaporkan terlihat di wilayah utara sampai Alaska hingga di kawasan Tanjung Harapan, Afrika. Reproduksi penyu belimbing. Masa perkawinan dari penyu belimbing itu berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus dan telur-telurnya itu mencapai 80 butir. Kemudian jika si penyu betina itu sudah siap bertelur, ia akan menuju ke daratan dan menuju ke pantai, kemudian menggali lubang dengan kedalaman 50 cm dan diameter 50 cm untuk menaruh telurnya dan mengeramnya dengan pasir. Kegiatan itu tuh kira-kira berlangsung sekitar 2,5 jam. Kemudian pasir-pasir tersebut akan mengerami telur-telur penyu tersebut selama 6-8 minggu hingga telur-telur tersebut menetas menjadi tukik dan merangkak keluar dari pasir menuju ke lautan bebas. Perkembangbiakan. Di sini tuh penyu belimbing itu juga bisa bertelur dari 4 hingga 5 kali per musim. Nah, setiap kali bisa menyimpan telur 60-129 butir. Anehnya, sekitar setengah dari telur di setiap sarang sangat kecil untuk dapat berkembang biak dengan baik atau tidak memiliki kuning telur. Penyu belimbing bertelur setiap 2 atau 3 tahun dengan masa inkubasi 60 hari. Pelestarian penyu. Nah, penyu ini tuh tergolong sudah hidup selama ratusan tahun dan sekarang sedang mengalami fase kepunahan. Selama 20 tahun terakhir, jumlah spesies ini cenderung menurun dengan cepat, khususnya di kawasan Pasifik yang hanya tertinggal sekitar 2.300 betina dewasa yang tersisa. Penyu ini dilindungi sejak tahun 1987 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 327/KPTS/UM/5/1978. Hal ini menempatkan penyu belimbing Pasifik menjadi penyu laut yang paling terancam populasinya.
di dunia, di kawasan sedikit dari sebelumnya, 2.983 sarang pada 1999 dari 13.000 sarang pada tahun 1984. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 28 Agustus, 3 negara yaitu Indonesia, Papua Nugini, serta Kepulauan Solomon telah sepakat untuk melindungi habitat penyu belimbing melalui kesepakatan MOU Tri-National Partnership Agreement atau Kemudian ancaman terhadap penyu belimbing. Nah, di sini tuh ada dua tipe ancaman. Yang pertama ancaman alam dan ancaman dari manusia. Yang pertama ada ancaman alam. Di sini tuh ketika masih dalam telur, dia itu terancam bakalan mati karena banyak organisme yang hidup di sekitaran pasir seperti tikus, biawak, dan hewan-hewan yang sering berkeliaran di pantai. Kemudian ancaman untuk anak penyu atau tukik. Jadi ketika anak penyu itu sudah siap untuk pergi ke laut, ketika dia sedang berjalan menuju laut, biasanya terdapat elang yang siap menyantap anak penyu tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, jika anak penyu atau tukik ini udah sampai bibir pantai, maka bisa saja ada predator buas di laut yang siap menyantap anak penyu atau tukik tersebut. Kemudian ancaman pada penyu dewasa. Nah, penyu dewasa itu bisa dimakan dengan ikan yang ukurannya lebih besar daripada dia. Nah, di sini juga ada ancaman wabah penyakit. Nah, ancaman ini tuh biasanya timbul ketika di suatu daerah penyu, wilayahnya itu tercemar oleh limbah-limbah. Nah, di sini limbah-limbah tersebut tuh tidak hanya dapat memusnahkan penyu, namun juga memusnahkan habitatnya. Kemudian ada ancaman abrasi. Nah, ancaman abrasi ini itu dapat mengurangi tempat pengeraman telur penyu, sehingga penyu tidak dapat menemukan tempat yang sesuai untuk menyimpan telur mereka. Yang terakhir ada perubahan cuaca dan musim. Jadi suhu dan musim laut itu sangat berpengaruh pada proses penetasan telur penyu. Jika suhunya itu melebihi 29 derajat, maka mayoritas penyu yang keluar akan berjenis kelamin betina, sementara yang jika kurang dari 29 derajat, maka mayoritas yang menetas adalah penyu jantan. Nah, ketidakseimbangan jumlah penyu jantan dan betina ini tuh akan mengancam kematangan penyu di 20-30 tahun ke depan. Kemudian ada ancaman penyu yang ditimbulkan oleh kita atau manusia. Yang pertama ada pengambilan telur penyu oleh manusia. Yang kedua ada pembangunan fasilitas tertentu di lokasi peneluran. Yang ketiga ada eksploitasi berlebihan untuk dimakan atau umpan hiu. Yang keempat aktivitas perikanan seperti jaring hiu atau trawl. Kemudian ada pemasaran terbuka terhadap beberapa jenis penyu. Dan yang terakhir ada ancaman terhadap pemakaian plastik yang berakhir di laut dan dapat mengakibatkan banyak biota laut, terutama penyu yang mati atau meregang nyawa. Nah, di sini untuk fakta menariknya, kan kita kan juga lagi menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini tuh dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Nah, di sini tuh sudah banyak pecinta lingkungan yang menemukan lokasi sarang penyu tersebut menyimpan telurnya, terutama di pantai Thailand dan di pantai Florida. Jadi, semenjak adanya COVID, banyak orang yang menjauhi tempat-tempat umum termasuk pantai, sehingga hal tersebut memberikan dampak positif untuk perkembangbiakan penyu, dan kemungkinan untuk berhasil juga lebih tinggi dikarenakan jauh dari pengaruh manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.